Matahari terbit di timur ujung, awan terbang membumbung tinggi. KPI bahagia bikin acara di Bandung bersama Kang Emil, kebanggaan idola negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Puji dan syukur atas kehendak Allah Subhanahu wa taala atas limpahan yang sangat luar biasa untuk kita bisa bersama di sini di titik yang sama, bicara tentang sebuah sinergi kekuatan penyiaran dari segi konten dari hilir ke hulu. Dan tanpa salawat dan salam kita berikan kepada pencerahan hati kita bagi Rasulullah SAW yang telah membahagiakan lahir dan batin, sehingga apa yang kita manfaatkan di dunia ini bisa tentunya bermanfaat sampai akhir hayat insyaallah. Yang kami hormati Bapak Ridwan Kamil, Wali Kota Bandung. Yang kami hormati para komisioner KPI, Pak Kobi, Pak Ubedillah. Yang kami hormati Ketua KPID Jawa Barat, PDD, bersama komisioner, Kak Neneng beserta seluruh staf sekretariat yang ada, dan tentunya stakeholder penyiaran yang ada di Jawa Barat, baik industri televisi maupun radio yang sudah mau dan berkenan hadir untuk memberikan sebuah harapan dan pandangan bagaimana penyiaran ke depan. Kamil, Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini adalah hari tercepat kurang lebih 1 minggu ya, kurang lalu saya bertemu dengan Kang Emil. Kita sempat sharing secara informal untuk menetapkan Bandung untuk membuat sebuah pesan baik. Kebetulan Komisi Penyiaran Indonesia diamanahkan untuk memimpin International Broadcasting Regulatory Forum atau IBRAF. Dengan keynote speaker Kang Emil sebagai user yang memahami, yang selalu mendapatkan suatu respon. Kadang beritanya A di Bandung, sesampainya di Jakarta menjadi C beritanya. Hal-hal ini mungkin tidak hanya di Bandung yang terjadi, tapi di begitu banyak fenomena. Ini yang kami lakukan sebuah sinergitas, ada kelompok masyarakat, ada perwakilan dari lembaga penyiaran dari Jawa Barat. Kita duduk bersama di titik energi yang sama, berpikir bagaimana saluran ini tepat pada apa yang diharapkan oleh publik. Kita pahami bahwa lembaga penyiaran infrastrukturnya adalah pemiliknya private, tapi frekuensinya adalah publik. Diberikanlah mandatori KPI untuk melakukan pengawasan, fungsinya seperti itu. Oleh sebab itu, mudah-mudahan diseminasi ini adalah menjadi suatu harapan. Kalau hari ini hanya satu badan rating televisi yang ada di Indonesia yang mengatur kenapa ada program sinetron sampai 2.500 episode, sampai bercanda itu terpanjang di Asia Pasifik katanya. Seperti begitu banyak sinetron-sinetron lain, juga ada permasalahan lain, industri konten yang juga bermasalah. Kalau satu sinetron Indonesia itu Kang Emil, kita menghabiskan produksi kata lembaga penyiaran 2.500 sampai 3.000 US dollar. Sedangkan di industri asing yang dibeli konten sinetronnya hanya 1.000 US dollar. Impact-nya lebih baik lagi secara kualitas, bahasanya lebih santun, tidak sekencang apa yang dari sinetron Indonesia katanya. Lebih tidak konsumtif dan hedonis. Ini fenomena yang harus kita jawab bersama seperti rantai yang harus kita, dari mana kita harus memulai untuk perbaiki ini. Oleh sebab itu, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan perwakilan dari elemen masyarakat yang peduli penyiaran dan juga lembaga penyiaran di daerah Jawa Barat, mari ini menjadikan sebuah pasukan yang baik untuk kita semua. Apalagi di 23 Februari nanti, Bandung akan dijadikan tempat bertemunya 57 negara yang tergabung dari OIC. OIC adalah organisasi yang membentuk yang namanya IBRAF, International Broadcasting Regulatory Forum, dan juga kami mengundang begitu lembaga penyiaran Eropa dan juga Asia yang lain dan juga Amerika untuk datang untuk dalam International Conference pada tanggal 23 Februari ini. Mudah-mudahan ini kita bisa jawab bersama, dan kita juga mohon dukungan dari pemerintah Kota Bandung dalam arti ini, Kang Emil berserta jajaran dan Bapak Ibu semua. Semoga harapan publik bisa kita jawab segera. Atas nama Komisi Penyiaran Indonesia, kami ucapkan terima kasih khususnya kepada Wali Kota Bandung untuk bisa berkenan menjadi keynote speaker dalam forum ini. Mohon maaf atas kurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nggak ditutup pantun lagi, Pak? Mau pantun tapi Sampurasun. Sampai. Yang saya hormati Ketua KPI Pusat, Pak Julian Darwis, Pak Ubi, guru saya dan seluruh jajaran KPI Pusat dan daerah, dan tentunya teman-teman di industri pertelevisian yang saya hormati. Alhamdulillah di acara ini saya bisa hadir, baru mendarat dari Bali. Tadi malam alhamdulillah kami mendapat penghargaan sebagai kota terbaik untuk iklim ekonomi UKM. Karena 60% ekonomi Bandung ini UKM, Pak. Ya, 60% ekonomi Bandung ini usaha kecil menengah. Jadi banyak anak-anak muda, pintar-pintar usaha, kaya raya. Ya. Jadi saya tipe konsumen yang mengkonsumsi acara TV, mungkin hampir 50% di di post show-nya, di setelah acaranya. Kemudian kita lihat juga perkembangan media-media sekarang tidak hanya tekstual, tapi ada versi videonya, kira-kira begitu ya. Mungkin kita lihat di Detik, di CNN, dan .com ini sekarang sudah ada versi video pendeknya, kira-kira begitu. Ya, orang ada pilihan antara membaca tekstualnya atau menonton juga si beritanya dalam bentuk video. Nah, bayangan saya makin ke hari ya teknologi ini makin bervariasi. Jadi siapa-siapa yang tidak beradaptasi dia akan ditinggalkan oleh konsumen yang makin cerewet, makin pilih-pilih ya, dan makin canggih, Pak. Kita mengenal dalam dunia digital ada namanya digital native, ada digital migrant. Kalau digital migrant itu ibu saya. Ibu saya pakai HP hanya buat SMS dan telepon ke anaknya. Emil sudah sholat, Emil sudah makan, gitu ya. Saya kasih Samsung yang terbaru, dipakainya hanya SMS dan telepon. Jadi baru belajar nge-WA misalkan begitu. Tapi anak saya yang SMA, ya dia pakai HP segala rupa, kan begitu ya. Termasuk udah males pakai jam tangan, karena menurut digital native jam tangan ini is a waste of thing gitu. Kita hanya buat aksesoris, kan lihat jam bisa lihat di HP. Kalau cuman fungsinya satu nempel di badan gitu kan. Jadi ini akhirnya jadi aksesoris bagi generasi baru kita. Nah, dunia itu juga makin luar biasa seperti itu. Itulah yang saya bilang, sekarang memilah informasi menjadi krusial ketimbang mencari informasi. Nah, yang sering terjadi, pertama, keakurasian seringkali masih jadi problem di mata saya, kira-kira begitu ya. Saya berkali-kali mengirim surat lewat kepala dinas saya, menyampaikan kepada TV, supaya kalau bikin berita itu jelas Kota Bandung atau Kabupaten Bandung misalkan, sederhana Pak. Tapi kalau selalu ada disebutnya itu misalkan banjir ya banjir Bandung gitu. Padahal pas disud itu Dayakolot misalkan, pas disud itu Kehatex ya, dan itu sering sekali ya. Saya menyampaikan Pak Wali ini, saya sampaikan apa adanya ya. Tapi kan capek terus-terusan, hanya gara-gara itu bisa menaikkan orang dengan pencitraannya, dia bisa menjatuhkan orang dengan rentetan pemberitaan buruknya, kan begitu. Itu media. Apalagi media hari ini, mohon maaf, dikuasai juga oleh pebisnis-pebisnis, di mana TV warna A tidak memberitakan sesuatu di TV warna B gitu kan. TV warna B diarahkan tidak memberitakan yang sama dengan TV warna A. Itu kan kami masyarakat sudah tahu lah kira-kira gitu. Sehingga poinnya adalah di manakah objektivitas itu pada kami sebagai konsumen, kan begitu. Maka saya lihat Bapak Ibu ya, jangan salah. Dalam perbincangan digital, TV-TV juga banyak yang dibully, Pak. TV ini dibully dengan biasnya seperti ini. TV yang ini dibully juga karena
kelihatan gitu ya, terlalu membela sesuatu gitu, dan seterusnya. Nah inilah yang saya maksud dari sisi objektivitas ini hari ini menjadi pertanyaan bagi kami. Nah itulah tantangannya, sehingga saya khawatir kalau KPI dan industri ini tidak melakukan reposisi peran penyiaran dalam membawa masyarakat Indonesia ke arah yang lebih baik, saya punya kekhawatiran negeri ini kehilangan arah, Pak. Semua informasi dibombardir, tapi kita mau kemana, saya juga gak ngerti arahnya. Kalau dulu zaman Orde Baru, saya ngerti arahnya, walaupun kita tidak suka. Arahnya, apa yang negara pikirkan, itulah yang rakyat harus terima, kan begitu. Kalau sekarang kan nggak bisa, Pak. Kita bisa mengkonsumsi pendopo aja, Pak, ya, di rumah saya. Ibu saya nangis-nangis nonton drama Korea. Anak saya lagi hahihi lihat Running Man, Korea juga. Masuk ke kamar pribadi, istri saya nonton Lee Min Ho senyum-senyum sendiri. Jadi, saya cuma cerita, orang-orangnya Indonesia, tapi yang dikonsumsi penyiaran konten dari Korea. Ya, karena nggak bisa dihalangi hari ini. Tidak, poin saya gitu. Kalau dulu zaman Orde Baru dipaksa satu dimensi, sekarang di zaman ini sudah entah dimensi keberapa, kira-kira begitu. Makanya dalam dunia digital ada akun namanya GNFI, Good News from Indonesia, supaya mengimbangi berita-berita yang selalu seolah-olah breaking news. Bapak Ibu harus bertanggung jawab ya. Apa yang terjadi kalau breaking newsnya itu selalu bad news. Mental kami, pengkonsumsi, ini jadi down, Pak. Seolah-olah negeri ini nggak ada kemajuan. Seolah-olah negeri ini tuh isinya prahara, isinya korupsi. Saya tanya ke anak-anak, kenapa kamu nggak mau masuk politik? Ya isinya koruptor semua, Pak. Itu. Padahal politik itu, sampai saya harus menetralisir di beberapa seminar, Pak, di mahasiswa. Saya bilang, politik itu, kenapa saya masuk politik dari arsitek? Karena saya punya mimpi yang harus saya perjuangkan. Saya ingin Bandung lebih humanis, saya ingin Bandung ekonominya keren, saya ingin Bandung lebih hijau, dan sebagainya. Pilihannya yang paling powerful, ya merebut dan ambil keputusan. Contoh Pak, Januari saya ambil keputusan politik menghilangkan izin untuk UKM pertama di Indonesia. Ya. Tadinya ragu-ragu, boleh nggak boleh. Saya bilang, kan saya tuh udah ditakdirkan jadi wali kota. Nah ini kesempatan saya gunakan kekuasaan. Saya hilangkan izin, Pak. Jadi di Bandung izin pakai HP aja lapor. Jadi buat Bapak Ibu punya bisnis di bawah 500 juta, di Bandung nggak perlu pakai izin. Nggak perlu ke RT, RW, lurah, camat, nggak perlu, langsung aja bisnis, lapor, nanti kami periksa di belakang. 5 bulan, Pak, 30.000 bisnis hadir. Ya. Nah poin saya, itu kekuatan politik. Poin saya, anak-anak kok khawatir, ternyata itu. Karena di mata mereka politik kotor. Karena berita-berita yang disampaikan terkait politik bukan keinspirasian pemimpin, bukan inspirasi program-program, bukan inspirasi terobosan, inovasi, tapi tentang pemimpin yang ditangkap KPK, tentang pemimpin yang ketahuan narkoba, tentang politik yang gonta-ganti kekuasaan, perebutan ini itu kan itu. Sehingga di mata digital native yang suatu hari jadi konstituen terbesar, politik itu dianggap menakutkan. Saya heran Ibu Megawati juga dalam suatu kesempatan bilang, saya tahu wali kota Bandung ini sibuk karena saya suka lihat di TV, Balai Kota TV. Jadi ini TV kita bukan. Jadi itu cara saya, Pak, untuk menyeimbangkan kerisauan saya terhadap akumulasi bad news, breaking news is bad news itu dengan positif news, kira-kira begitu. Saya punya sosial media, Pak, saya nggak pernah posting negatif, pasti selalu positif, berita pencapaian, berita romantisme pribadi supaya menyemangati, kan begitu. Nah, ternyata itu lebih banyak dikonsumsi ya, porsi yang itu, mengklarifikasi eksekusi program dan lain sebagainya, kira-kira begitu. Alhamdulillah dengan kami yang proaktif ini bisa menyeimbangi berita-berita yang kadang-kadang positif news itu tidak menarik.
Saya selama 3 tahun sudah hampir 150 penghargaan, Pak. Itu jarang ada media mau memberitakan, kecuali kami yang meminta. Contoh, Ombudsman, ini 2013 ya. Ombudsman memberi rapot merah Kota Bandung. Itu ada semua di halaman 1 media. Karena pelayanan buruk, lelet. 2 tahun saya reformasi Pak Obi dengan Smart City, dengan teknologi menggunakan ini. Kami sekarang sudah rapot hijau, ranking 4 nasional. Tapi nggak pernah masuk halaman 1, masuknya halaman 11. Itu pun kami yang bayar. Advisor ya. Jadi bagaimana saya selaku pemimpin daerah ingin memberikan berita berimbang bahwa kami bekerja loh. Kami tahu kami pernah dikasih rapot merah, tapi sekarang sudah tidak lagi. Kalau kami tidak sampaikan apa yang ada di benak masyarakat, berarti rapot merah terus kan begitu. Kayak banjir kemarin, banjir itu surut 2 jam. Pas surutnya emang nggak diberitain, tapi berulang-ulang aja mobil yang keseret di pagar sih misalkan ya. Tapi nggak ada masalah, berarti Bandung memang masih ada problem. Tapi bukan berarti kami tidak bekerja. Ya. Nah, ini cerita-cerita mungkin ya untuk menambahi hasil survei tadi. Saya sebagai pemegang kekuasaan di daerah, konsumen juga, punya anak digital native juga, sekarang berada di lautan informasi tadi. Mudah-mudahan di masa depan saya berharap KPI ini bukan hanya lembaga yang sensor menyensor, memperingatkan, tidak memperingatkan, tapi punya cetak biru. Itu mimpi saya, Pak. Masukan saya sebagai kepala daerah dan konsumen penyiaran, mudah-mudahan dijadikan renungan. Nah, karena kemarin kita Kota Bandung mendapat predikat Kota UKM, ekonomi UKM terbaik, saya mau ngasih door prize hadiah aja ini, Pak ya. Jarang-jarang Kinot ngasih hadiah ya. Ini contoh kecil ya. Ini tas, ini membuat ibu-ibu lah ya. Tapi si orangnya itu dia pakai ikon saya Pak, dan laku katanya gitu ya. Jadi saya bilang nggak apa-apa lah wajah saya dipermak-permak, tapi dibikin gaul seperti ini. Yang menandakan orang Bandung itu ekonominya ya ekonomi berbasis gagasan. Ya. Makanya saya nanti akan punya gedung dalam 3 bulan lagi, namanya Creative Center Pak. Di situ pertama se-Indonesia 6 lantai, ada toko desain, ada 3D printer buat nyetak-nyetak yang aneh-aneh, ada bisa ngeprint kain Bu. Ibu foto siapa saja, apa saja, datang ke gedung itu ngeprint jadi kain batik versi sendiri, terus langsung jadi baju, itu bisa. Nah kayak begini nanti dipermudah oleh kami, tinggal datang ke ruangan itu, nyewa printernya, bisa nyetak apapun. Ada perpustakaan, ada bioskopnya, ada studio ICT, ada co-working, ada. Nah inilah salah satu perannya. Nah ini mah gampang aja lah ya, saya tanya jawab aja. Siapa yang tahu tahun ini Bandung berulang tahun yang keberapa? Gitu aja. Ada yang tahu? Tahun Bu? 206. Ya betul, Ibu maju ke depan. Yang mau warna hitam, putih, apa biru? Oh, sesuai, oke. Dah, atur no. Ibu dari mana? Oh, KPI Pusat, ya. Oleh-oleh dari Wali Kota. Kalau bapak-bapaknya boleh, tapi buat istrinya atau pacarnya silakan. Pertanyaan kedua, hah? Oh jangan, terlalu gampang trik. Ini aja, siapa nama istri Bung Karno waktu Bung Karno hijrah ke Bandung? Ah, Bapak silakan. Ibu Inggit, ya betul. Bapak silakan ke depan. Bapak dari mana Pak? Saya dari Pusat. Oke. Ini nanti dihadiahkan buat siapa? Oh, belum tahu. Salam dulu atuh Pak. Sambil-sambil. Tapi kalau Bapak mau gaul boleh-boleh Pak. Kan Mbak Iva menyanyi Halo Halo Bandung. Apa? Yang penting mah modal nekat. 1, 2, 3.
Halo Bandung. Berdua ya Kang? Iya, Kak. Satu, dua, tiga. Halo, halo Bandung, ibu kota terindah. Halo Bandung, kota terang-terangan. Sudah lama kita tidak berjumpa dengannya. Sekarang telah menjadi lautan api, mari berebut kembali. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, ya itulah khas di Bandung ya. Jadi biar informal, keynote-nya nggak terlalu serius. Tapi pesan-pesan saya sangat serius ya. Itu kegundahan isi hati saya tentang masa depan kita yang ditentukan arahnya oleh isi-isi dan informasi yang mengkonsumsi benak dari rakyat Indonesia ini. Mudah-mudahan hari ini banyak manfaatnya dan terima kasih untuk KPI Pusat. Februari kita ada acara internasional, insya Allah saya all out menjadikan tuan rumah yang terbaik supaya di mata dunia kita punya kehormatan sebagai lembaga yang kredibel dan juga kota yang disukai oleh mereka-mereka. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Emil. Dan demikian hadirin, Keynote Speak itu mengakhiri acara pembukaan. Memberikan masukan pada acara sosialisasi survei penyiaran dari KPI Pusat, saya menitipkan bahwa hari ini masalahnya adalah bagi masyarakat bukan mencari informasi tapi memilah informasi, kan begitu. Sehingga kualitas penyiaran, kualitas informasi itu betul-betul harus punya tujuan yang baik, bukan asal menghibur, asal rame, asal rating, tapi akumulasi dari yang dikonsumsi masyarakat ini akan membentuk karakter masyarakat di masa depan. Kalau asal-asalan, saya khawatir dengan kualitas penyiaran yang seadanya atau buruk, masyarakat Indonesia di masa depan mudah terprovokasi, kira-kira begitu ya, oleh hal-hal yang sifatnya tidak inspiratif, lebih banyak negatifnya, sehingga arah bangsa ini sebenarnya ditentukan oleh akumulasi informasi yang dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, itulah yang saya titipkan agar KPI bersama industri media ini bisa menggunakan kekuatannya, information power, untuk menghadirkan cetak biru kualitas masyarakat seperti apa di masa depan. Kalau di Bandung sendiri ada berapa TV lokal? Saya nggak hafal ya, tapi Bandung ini kota yang paling banyak ya, mungkin lebih dari 5. Radio aja hampir 50-an stasiun radio. Jadi artinya orang Bandung ini memang masyarakat yang mudah mengkonsumsi informasi, juga mudah menyampaikan informasi. Makanya di Bandung mah bebas-bebas aja mengkritik juga, dari Ridwan Kamil Watch misalkan ya. Saya nggak akan sensor atau melakukan tindakan sensor. Kendala lembaga penyiaran adalah ketiadaan iklan, karena iklan semua langsung masuk ke TV yang bersiaran secara nasional. Untuk mendukung tadi kualitas TV lokal, menurut Bapak, apakah Pemkot akan mengalokasikan sedikit iklan? Kalau itu mah masalah strategi saja. Jadi kalau itu dirasakan menjadi aspirasi, saya kira nggak ada masalah ya. Tapi bahwa kami punya anggaran untuk disalurkan ke lembaga-lembaga penyiaran itu sudah kami putuskan, bahwa cara pendistribusiannya kalau itu menjadi suatu aspirasi tentunya nanti kita atur lagi. Saya nggak hafal. Kang Emil kan tadi bilang standarnya adalah cepat biru ya, untuk nanti harapannya seperti itu. Ya, mimpi Nah, besar. untuk konkretnya itu seperti apa sih Kang? Tayangan Nah seperti gini, apa? konkretnya bagaimana? Tolonglah seimbangkan pemberitaan media penyiaran itu tidak hanya memberikan informasi dan menghibur, tapi mengedukasi. Nah ini komponen mengedukasinya itu saya kira sangat minim. Maka kepada anak saya pun saya susah mengarahkan top of mind acara apa yang kira-kira cocok untuk seusianya. Karena
Makanya punten ya, saya kalau anak saya pengen pengetahuan, pasti saya bilang coba ke channel Discovery Channel, channel National Geographic, History Channel. Anak, ya ini saya nyebut dulu sebagai kasus aja. Ya, anak saya sekarang favoritnya History Channel karena menghibur tapi menambah pengetahuan. Nah itu dalam penyiaran lokal nggak ditemukan, bukan nggak ditemukan, nggak banyak lah gitu ya. Sehingga kalau saya tanya ke anak saya, top of mind mereka untuk TV-TV lokal pasti hiburan, talk show yang lucu-lucu kan begitu ya. Yang kadang-kadang isinya juga kan tidak semuanya ada komponen. Jadi cetak biru itu maksudnya tolonglah seimbangkan antara fungsi pemberian informasi, menghibur dengan mengedukasi. Oke, internasional, lembaga-lembaga penyiaran sedunia 58 negara sedang kita siapkan. Tentunya kami hanya tuan rumah ya, memastikan acaranya lancar, tapi lebih detailnya KPI yang pusat yang lebih hafal. Pak, tentang undang-undang ITE baru ini nanti dari sisi Pemkot bakal seperti apa, sosialisasi dan sebagainya, apakah? Ya tentunya kita akan menyosialisasikan ya. Saya menyampaikan bahwa tidak ada kebebasan yang absolut ya. Setiap mulut kita adalah tanggung jawab kita, apa yang kita ucapkan tanggung jawab kita, apa yang kita tulis juga tanggung jawab kita. Tulisan itu bisa menggerakkan, bisa menghancurkan, bisa membangun, bisa merusak. Jadi, nah masalahnya nggak ada proses edukasi orang dari budaya ngobrol ke budaya media sosial kan. Nah undang-undang ITE ini sebenarnya tidak perlu kalau masyarakatnya juga dewasa, tanpa perlu ada rambu-rambu seperti itu. Kalau masyarakatnya punya etika, saya kira aman, tapi ternyata kan tidak ya, digunakan untuk provokasi, digunakan dengan identitas palsu kan, identitas anonim, seolah-olah bisa memaki-maki, memfitnah, mengkopi informasi yang keliru, lari dari tanggung jawab. Jadi saya kira akan disosialisasikan oleh Pemkot melalui Diskominfo, sambil intinya kalau dari saya lebih cenderung bersikap dewasa lah dalam menyebarkan informasi, pastikan informasi itu akurat dengan cara cek dan recheck. Oke, saya nanti